Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1831. Mendengar ini, Sheldon sedikit mengernyit. Dia tidak puas dengan rencana Yahiko. Namun, dia juga tahu bahwa Yahiko baru saja mengamputasi kakinya. Dan agak menjijikkan untuk mengatakan bahwa keropeng darah di lukanya masih segar. Sangat tidak diinginkannya untuk segera mendorong pekerjaan yang sama ke depan saat ini. Terlebih lagi, putri Yahiko nampaknya masih sangat muda. Kira-kira seusia dengan putrinya sendiri, Sophie. Dalam hal ini, sangat sulit baginya untuk membuat kesimpulan langsung dan bergerak maju. Jadi, Sheldon berkata dengan serius, Tuan Ito membutuhkan istirahat yang baik selama ini. Untuk masalah kerja sama khusus, ketika Anda keluar dari rumah sakit, saya akan datang lagi dan mengunjungi mansion Anda. Ngomong-ngomong, saya akan membahas detail kerja sama. Bagaimana menurut Anda? Yahiko mengangguk riang dan berkata sambil tersenyum. Ketika tubuh bagian bawah sedikit pulih, jika Tuan Schultz datang ke Tokyo, saya pasti akan mengadakan perjamuan. Sheldon tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Ito. Setelah berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ito, saya punya satu hal lagi di sini untuk mengingatkan Anda sebagai pengingat yang ramah. Yahiko berkata, Tuan Schultz, tolong bicara. Sheldon berkata, sejauh yang saya tahu, keluarga Wade di East Cliff juga ingin mengikuti langkah kami dan mengambil rute pengembangan pelayaran laut. Jika saya tidak salah, mereka juga ingin berkomunikasi dengan Anda dan mendiskusikan proyek kerjasama. Setelah jeda, Sheldon menambahkan, namun, kekuatan keluarga Wade masih jauh di belakang kami. Jadi saya menyarankan agar Tuan Ito tidak perlu menyarankan. Cukup berkonsentrasi merawat tubuh Anda dengan baik. Setelah tubuh pulih, ikuti keluarga Schultz kami secara komprehensif. Kerja sama harus menjadi pilihan terbaik. Yahiko mengangguk dan tersenyum. Dan berkata, sejujurnya dengan Tuan Schultz, saya memiliki pemahaman tertentu tentang keluarga Wade. Bisnis pelayaran laut mereka belum berkembang sama sekali. Sedangkan keluarga Schultz telah meningkat. Jadi mereka mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Tampaknya sangat sulit bagi mereka untuk menjadi pemain besar. Jadi keluarga Schultz adalah prioritas tertinggi dalam pikiranku. Sheldon berkata dengan sangat puas. Tuan Ito benar-benar memiliki mata yang cemerlang. Keluarga Wade hanya ingin mengikuti gelombang angin. Tetapi mereka tidak memiliki sumber daya yang sama sekali di bidang ini. Belum lagi kerja sama dengan keluarga Ito. Meskipun itu adalah sumber daya pelabuhan domestik Tiongkok, kami juga akan menekan mereka sampai tidak ada tempat untuk berdiri. Yahiko berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Schultz. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Wade. Jika saya harus memilih antara keluarga Schultz dan keluarga Wade, saya pasti akan memilih Tuan Schultz. Sheldon tertawa. Oh, Tuan Ito, dengan kata-kata Anda, saya bisa kembali ke Tiongkok dengan percaya diri. Yahiko bertanya, kapan Tuan Schultz ingin kembali ke Tiongkok? Sheldon berkata, hanya 2 hari ini. Terutama karena Tokyo membatasi lepas landas pesawat pribadi. Saya akan menunggunya selama 2 hari. Jika izin lepas landas tidak dikeluarkan dalam 2 hari, maka saya akan membeli tiket dan mengambil penerbangan sipil. Yahiko mengangguk dan berkata dengan emosi, sejauh yang saya tahu, tulisan tangan Tuan Schultz sebelumnya terlalu besar. Dan pihak yang berwenang di Tokyo memang memiliki beberapa keberatan. Sheldon mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan Departemen Keamanan Dalam Negeri semuanya tidak tahu terima kasih. Jika kita membiarkan orang yang jahat dan kejam seperti Matsumoto Ryoto di dunia ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh. Aku bertindak, bukan hanya bertindak untuk surga, tetapi juga melindungi keamanan Tokyo. Sheldon menatap Yahiko dan berkata dengan serius, Tuan Ito, bukankah kamu korban langsung Ryoto Matsumoto? Jika aku tidak membunuhnya, dia mungkin telah mengirim seseorang ke rumah sakit untuk memburumu sekarang.
Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dia bunuh di Tokyo. Melihat kebenaran Sheldon, Yahiko tidak bisa kagum dengan kulit tebal pria ini. Dia mengutuk dalam hati. Sheldon, Sheldon, kamu tidak tahu malu. Kamu membunuh Ryoto Matsumoto, membunuh tangan kanan Ryoto Matsumoto, dan bahkan membunuh semua adik laki-lakinya. Ini bisa dimengerti, tetapi kamu juga membunuh seluruh keluarga Matsumoto. Laki-laki, wanita, tua dan muda, dan tidak ada pun yang lolos. Apa-apaan ini? Ada kata-kata nenek moyang Cina. Jangan pernah melibatkan istri dan anak-anak untuk kejahatan yang Anda lakukan. Lalu mengapa Anda mengabaikan nenek moyang Anda? Apa maksudmu sekarang? Kamu membunuh keluarga Ryoto Matsumoto? Atau kamu melindungiku dengan menyamar? Apa aku harus berterima kasih karena Anda telah membunuh keluarga Ryoto Matsumoto? Ini logika sialan. Namun, di permukaan, Yahiko berkata dengan emosi, "Oh, ini benar-benar berkat Tuan Schultz. Jika tidak, saya mungkin masih memiliki banyak bahaya dan ancaman." Bab 1832. Sheldon mengangguk dan berkata dengan ekspresi agak arogan, "Saya harap Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang dapat memahami kebenaran ini. Kadang-kadang, operasi yang diperlukan masih harus dilakukan. Meninggalkan jaringan kanker di dalam tubuh akan menyeret seluruh kota. Saya terbang ke sini untuk melakukan operasi bedah yang tepat di Tokyo." Yahiko mengangguk setuju di permukaan. Tetapi dia bergumam di dalam hatinya. Sial, Sheldon ini adalah anjing asli. Semakin dia banyak berbicara, semakin dia menjadi tidak tahu malu. Sheldon melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ito, Anda masih terluka. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Suplemen nutrisi yang saya bawakan untuk Anda semua adalah bahan obat alami yang sangat bagus. Minta para pelayan untuk merebusnya untuk mempercepat pemulihan." Dengan mengatakan itu, Sheldon berkata dengan tangan kanannya, "Karena kita berdua memiliki niat untuk bekerja sama secara mendalam pada satu sama lain, maka aku akan menunggu pemulihanmu. Mari kita maju bersama." Yahiko berkata dengan serius, "Tidak masalah. Kamu dan aku tetap berhubungan setiap saat." "Oke." Sheldon tertawa dan berkata, "Kalau begitu, maka aku akan pergi dulu." Yahiko mengangguk. "Tuan Schultz, berjalan perlahan. Aku tidak akan mengirimmu pergi." Sheldon buru-buru menamparkan bahunya. "Tuan Ito, jangan sopan. Istirahatlah dan pulihkan diri." Yahiko berkata kepada Emi, "Emi, tolong antarkan Tuan Schultz." "Baiklah." Sheldon bangkit dan berjabat tangan dengan Yahiko. Ditemani oleh Emi, dia melangkah keluar dari bangsal. Pada saat ini, Charlie dan Nanako baru saja tiba di rumah sakit dan sedang menunggu di pintu masuk lift. Emi mengantar Sheldon dan Yasin ke lift, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Schultz, saya harus menjaga saudara saya. Saya tidak akan menemani Anda turun." Sheldon berkata sambil tersenyum, "Nona Emi, silakan tinggal, dan cepat kembali dan urus Tuan Ito." Emi mengangguk dan membungkuk 90 derajat. "Tuan Schultz, hati-hati di jalan." Sheldon memberi isyarat dan melangkah ke lift. Setelah pintu lift tertutup, Sheldon bertanya kepada Yasin yang diam, "Menurutmu apa yang memikirkan Yahiko?" Yasin berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Tuan, saya pikir meskipun Yahiko memiliki penyamaran yang bagus, dia masih sedikit takut pada Anda." "Ya," Sheldon mengangguk. "Seharusnya karena seluruh keluarga Matsumoto terbunuh. Sekarang aku bermaksud, itu memang sedikit berlebihan." Setelah dia selesai berbicara, dia berjabat tangan lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak peduli padanya. Aku membunuh Matsumoto semua karena dia ingin menyakiti putra dan putriku, dan ingin aku tidak memiliki keturunan. Orang lain akan mengira aku Sheldon adalah kesemek yang lembut, siapapun bisa mencubitnya." Yasin bertanya, "Apakah Yahiko tidak berani bekerja sama dengan kita karena ini?" Sheldon bersinar dingin dan berkata, "Beri dia waktu untuk memulihkan diri dulu, lalu mengembalikannya. Pada saat itu, ada cara lain untuk bekerja sama dan ada solusi untuk tidak bekerja sama." Pada saat ini, lift mengeluarkan suara ding dan berhenti di lantai pertama.
Yasin buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, silakan." Bab 1833. Ketika pintu lift terbuka, Sheldon melangkah duluan. Ketika Charlie melihat lift datang, dia akan menyilakan Nanako untuk maju. Pada saat ini, Sheldon sudah melangkah keluar. Saat dia berjalan keluar dari pintu lift, Sheldon menatap langsung ke arah Charlie. Pada saat ini, alis Sheldon tanpa sadar sedikit berkerut. Ada suasana yang akrab dan tidak dikenal membuatnya gugup tanpa alasan. Dan Charlie, meskipun dia tidak mengenal pria di depannya, tetapi melihat penjaga dan menetap di matanya, dia tidak bisa tidak meliriknya juga. Pria di hadapannya berusia awal 50-an, dengan penampilan biasa dan sosok biasa, tetapi dia berpakaian sangat mewah. Ada sedikit kemarahan di sketsa. Pada pandangan pertama, dia adalah tuan yang kejam. Sebuah tatap muka, tapi itu antara kilat dan batu api. Charlie juga memiliki Nanako di sisinya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria ini. Setelah lewat, dia memasuki lift bersama Nanako. Ketika pintu lift tertutup, Sheldon tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke arah lift, merasa sedikit tersesat. Yasin di samping bertanya kepadanya, "Tuan, ada apa denganmu?" Sheldon menamparnya. Aneh, anak yang baru saja memasuki lift terlihat akrab di tempat. Yasin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda juga punya kenalan di Jepang?" Sheldon berkata, "Ada banyak kenalan, tapi sebenarnya tidak ada yang begitu muda." Anak itu terlihat seperti 26 atau 27, kan? Dia seusia dengan Jami, atau 1 atau 2 tahun lebih tua dari Jami. Yasin mengangguk. "Ini kira-kira seusia dengan putra tertua. Apakah Anda mengenalnya?" "Tidak kenal." Sheldon menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah gelap, "Tapi dia terlihat sangat mirip dengan teman lamaku." "Seorang teman lama?" Yasin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, siapa teman lamamu?" Sheldon bertanya dengan ekspresi muram. "Apakah kamu pernah mendengar seseorang berbicara tentang Curtis?" Yasin tidak terlalu tua, belum 40 tahun ini. Ketika ayah Charlie, Curtis meninggal, dia masih belajar di universitas di luar negeri. Dia tidak tahu apa yang terjadi di East Cliff saat itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah Curtis yang Anda katakan adalah milik keluarga Wade?" "Benar sekali." Sheldon tidak mau memikirkan penampilan heroik Curtis saat itu. Curtis saat itu benar-benar putra bangsawan super yang terkenal di ibu kota. Tampan, ramah, dan yang lebih penting, dengan kemampuan pribadi yang sangat kuat, dia pasti yang pertama menonjol di seluruh East Cliff. Saat itu, Sheldon benar-benar suram di depan Curtis. Saat itu, semua putri terkenal di East Cliff ingin menikah dengan Curtis. Istri Sheldon, Helen, ibu dari Jami dan Sophie, juga mencintai Curtis sampai mati. Saat itu, Sheldon melakukan semua yang dia bisa untuk mengejar Helen dengan gila. Tetapi Helen sepenuhnya menolaknya dan hanya ingin menikahi Curtis. Meskipun Curtis sudah memiliki pertunangan, Helen bertekad mati untuk Curtis setiap saat. Meskipun Sheldon mencoba yang terbaik untuk membuat adegan lamaran besar yang menimbulkan sensasi di East Cliff untuknya, Helen tetap tidak setuju. Di depan banyak orang, Helen hanya mengucapkan beberapa kata kepada Sheldon. Kalimat pertama adalah, "Maaf, aku tidak bisa menikahimu." Kalimat kedua adalah, "Curtis belum menikah." Bab 1834. Karena Curtis memiliki pertunangan, namun belum menikah, Helen masih merasa ada harapan dan masih enggan untuk menyerah. Dia melamar seorang wanita, tetapi wanita itu mengatakan di depan umum bahwa dia masih menunggu orang lain. Sheldon masih mengingat penghinaan ini dengan jelas. Sejak saat itulah dia sangat membenci Curtis. Kemudian, Curtis menikah di East Cliff. Malam itu, Helen menangis terseduh-seduh dan diam selama sebulan. Sheldon membawa bunga ke rumah Helen setiap hari untuk meminta bertemu. Dia bertahan selama 39 hari dan menggunakan 39 tandan mawar sebelum akhirnya menarik hati Helen. Helen, yang kehilangan hampir 20 pon berat badannya, berjalan keluar kamar dan keluar rumah, dan mengucapkan sepatah kata kepada Sheldon yang memegang bunga di luar pintu. Dia bertanya kepada Sheldon,
Jika dia tidak akan pernah melupakan Curtis dalam hidupnya, apakah Sheldon masih mau menikahinya? Sheldon penuh gigi dan setuju. Setelah itu, Helen dan Sheldon bertunangan. Dan setiap bulan kemudian, mereka menikah. Ketika mereka pertama kali menikah, Sheldon tidur gelisah dan khawatir setiap malam. Dia takut istri di belakangnya tiba-tiba memanggil nama Curtis dalam mimpinya. Ketakutan segera menjadi kenyataan. Setelah beberapa hari menikah, Sheldon dapat mendengar Helen berjemur nama Curtis dengan tidak jelas setiap hari saat setengah tertidur. Selama waktu itu, Sheldon hampir pingsan. Kemudian, putra tertua Jamie lahir. Helen akhirnya mengalihkan fokusnya dari Curtis ke putranya. Sejak saat itu, Sheldon akhirnya bisa tidur nyenyak. Tangisan keras sang putra di tengah malam bahkan menjadi lagu pengantar tidur terindahnya. Dia bisa tidur nyenyak dengan suara yang menangis. Dia tidak tahan jika mendengar istrinya membisikkan nama Curtis dengan suara yang sangat rendah dalam tidurnya. Karena Curtis adalah mimpi buruknya. Memikirkan semua keluhan di masa lalu, Sheldon merasa sangat marah di dalam hatinya. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun, bahkan jika Curtis sudah lama meninggal, dia masih tidak bisa mengambil napas ini. Yasin sangat terkejut ketika dia melihat ekspresi yang suram, gemetar yang mengepal, dan gigi yang gemetar. Dia telah bekerja untuk Sheldon selama bertahun-tahun. Mengetahui bahwa Sheldon seperti ini, dia biasanya sangat marah. Ketika dia mendengar bahwa Ryota Matsumoto adalah dalang di balik ayahan Jamie dan Sophie, muncul sama seperti sekarang. Yasin memikirkan dalam hatinya, apa yang dilakukan Curtis sehingga membuat putaran begitu marah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa bertanya, "Tuan, apakah pria itu terlihat seperti Curtis?" "Ya, mirip," Sheldon mengangguk dan berkata, "tapi temperamennya agak rendah, dan dia berpakaian agak santai." Curtis saat itu dapat dikatakan penuh gaya, berjalan dengan angin, sungguh menakjubkan. Yasin bertanya lagi, anak itu berpikir, mungkin dia keturunan Curtis. "Itu tidak mungkin," Sheldon berkata dengan dingin. Keturunan Curtis telah lama menghilang. Hidup dan matinya tidak diketahui. Keluarga Wade tidak dapat dipasang. Diperkirakan dia sudah meninggal di luar sejak lama. Setelah mengatakan itu, Sheldon tersenyum muram dan mencibir. "Kamu Curtis membuat musuh di mana-mana." Menyinggung keluarga Rothschild, yang semuanya ada di Eropa dan Amerika Serikat, dan menjadi target dengan berbagai cara di Tiongkok karena terlalu tajam. Orang-orang yang ingin dibunuh terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, Sheldon menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan ringan, "Meskipun anak itu sangat mirip dengannya, saya pikir dia mungkin orang Jepang, mungkin hanya sedikit mirip." Yasin mengangguk ringan dan bertanya, "Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya?" "Kembali ke hotel." "Aku tidak akan kembali ke hotel," Sheldon berkata dengan dingin. "Jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tidak dapat menangkap Rosalie, mereka pasti akan menemukan cara untuk mempermalukanku. Lebih baik aku meninggalkan Tokyo lebih awal." Setelah itu, Sheldon merenungnya. "Tinggalkan kamar hotel. Jangan khawatir. Kita berkendara saja ke utara ke prefektur Aomori, bagian paling utara dari Honshu, Jepang. Menghabiskan 2 hari di sumber air panas, bersantai dan pulang." Bab 1835. Saat naik lift ke lantai atas, Charlie masih memikirkan pria yang dia temui saat dia keluar dari lift tadi. Dia yakin bahwa dia tidak mengenal orang itu. Tapi mengapa orang itu memiliki kehangatan di matanya saat melihat dirinya? Dia mengira pria itu adalah master tersembunyi dan melihat ada yang tidak biasa pada dirinya. Namun setelah berpikir baik-baik, rasanya salah. Karena pria itu tidak memiliki aura laki-laki yang kuat. Dia adalah orang biasa, namun dia tidak terlalu khawatir. Setelah keluar dari lift, Nanako membawa ke bangsal tempat Yahiko berada. Pada saat ini, Yahiko sedang mengomel. Dia berkata kepada Emi, "Orang ini Sheldon adalah bajingan dengan mulut manis dan pedang. Jika aku tinggal dengan orang seperti ini selama 1 detik lagi, aku akan merasa tidak nyaman." Emi mengangguk dan berkata, "Sheldon itu benar-benar terasa jahat." Dan semakin ramah dia tersenyum, semakin membuat merinding.
Terutama saat memikirkan apa yang dia lakukan pada keluarga Matsumoto. Itu membuatku merasa takut. Ketika Charlie, yang baru saja memasuki pintu, mendengar ini, dia berseru dan bertanya dengan keras. Pria menyampaikan itu. Apakah Sheldon dari keluarga Schultz? Baik Yahiko dan Emi sama-sama terkejut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Charlie dan Nanako telah masuk. Jadi, Yahiko bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu mengenal Sheldon? Charlie mengerutkan kening, dan bahkan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Aku bertanya, pria yang baru saja turun dari lift adalah Sheldon. Yahiko berkata, aku tidak tahu siapa yang kamu temui di lift, tapi Sheldon baru saja pergi. Ketika Charlie mendengar ini, dia segera berbalik dan berlari keluar. Sheldon, inisiator dan pemimpin aliansi anti-Wade saat itu. Ketika Charlie memikirkan hal ini, kebencian melonjak ke seluruh tubuhnya. Bahkan jika dia harus membunuh pengawal dan rombongan Sheldon di siang hari bolong, dia harus mengumpulkan kecerdikan itu dan bertanya mengapa dia menargetkan orang tuanya. Dan kemudian biarkan dia merasakan nasib kematian tragis di jalan. Sangat memalukan ketika Charlie keluar. Tidak ada tanda-tanda Sheldon di pintu masuk rumah sakit. Sheldon sudah masuk ke mobil saat ini dan menuju ke prefektur Aomori. Charlie mau tak mau memukuli dadanya di pintu rumah sakit. Sejak kematian orang tuanya, inilah saat yang paling dekat dengan musuhnya. Namun, dia tidak bisa mengenali pihak lain. Itu membuatnya sangat frustrasi. Keluarga Wade dan keluarga Schultz selalu memiliki hubungan yang buruk. Jadi saat Charlie masih muda, dia tidak pernah melihat Sheldon. Selain itu, keluarga Schultz dan keluarga Wade sendiri adalah keluarga papan atas. Mereka tidak pernah muncul di berbagai daftar kekayaan, dan media tidak pernah memberitakannya. Jadi Charlie bahkan tidak tahu penampilan Sheldon. Pada saat ini, Charlie sangat tertekan. Saat datang ke Jepang kali ini, dia benar-benar memiliki kontak dekat dengan keluarga Schultz satu demi satu. Pertama, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Jamie dan Sophie. Dan sekarang dia baru saja melewati Sheldon. Charlie bersemangat dan berpikir dalam hati. Jika dia memberinya kesempatan untuk kembali beberapa menit yang lalu, saat dia melihat Sheldon, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghancurkan kepalanya terlebih dahulu. Bab 1836. Sangat mengecewakan bahwa bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa memutar ulang waktu. Jadi, dia hanya bisa berharap bisa bertemu di waktu berikutnya. Pada saat yang sama, dia bersumpah dalam hati, Sheldon, jika ada kesempatan lain untuk bertemu denganmu secara langsung, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika Charlie kembali ke bangsal, Yahiko bertanya kepadanya, Tuan Wade, Anda mengenal Sheldon? Atau ada hubungan? Mengapa begitu sensitifnya? Emi dan Nanako juga menatap Charlie dengan curiga, menantikan jawabannya. Melihat ini, Charlie menginginkan dirinya sendiri, dan berkata dengan marah, kamu lupa. Saya tidak sengaja menyelamatkan sepasang anaknya, dan dia sangat kaya. Masuk akal jika dia harus memberi saya 10 miliar dolar. Pada akhirnya, saya tidak berharap bahwa dia akan melarikan diri. Yahiko tiba-tiba tercengang. Dia tidak meremehkan keaslian kata-kata Charlie sama sekali. Karena matanya, Charlie baik secara keseluruhan. Hanya saja, dia mencintai uang. Demi uang, dia bahkan tanpa malu-malu dapat patah hati. Bahkan menduduki tempat yang jahat. Oleh karena itu, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Jamie dan Sophie. Dengan karakternya, dia tidak ingin meminta uang. Maka itu benar-benar bukan dia. Ketika Nanako mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Charlie-kun, kamu terlalu tergila-gila dengan uang. Kamu tahu, ketika mendengar kata-kata Sheldon terdiam, kamu bertindak seolah-olah dia adalah musuh ayahmu. Tidak aku sangka bahwa itu hanya kreditur di hatimu. Charlie tersenyum pahit, dan berkata dengan santai, hei, sayang sekali dia melarikan diri, tapi tidak apa-apa. Cepat atau lambat, dia masih akan memiliki kesempatan untuk melihat hutang ini. Dia bisa bersembunyi selamanya. Nanako mengangguk, lalu berkata kepada Yahiko, Oto-san, aku membawakan 2 makanan hari ini.
Satu untukmu dan satu lagi untuk Tanaka-san. Aku akan pergi melihatnya. Yahiko mengangguk dan berkata, Tanaka ada di bangsal sebelah. Pergi dan lihatlah. Nanako menoleh untuk melihat Charlie. Charlie-kun, apakah kamu ingin melihatnya? Kesan Charlie tentang Tanaka tidak buruk, dan dia memang pelayan yang langka. Jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ayo kita lihat bersama. Pada saat ini, Hiroshi sedang berbaring di bagian atas bangsal sebelah, membaca buku. Melihat Nanako dan Charlie masuk, dia buru-buru meletakkan buku itu dan berkata dengan hormat, halo, Nona, Tuan Wade. Nanako tersenyum kecil, berjalan maju dengan kotak makan siang, dan berkata, Tanaka-san, aku membawakanmu makanan dari rumah. Koki di rumah buatlah khusus. Kamu bisa melintang di sela-sela musim panas. Hiroshi tersanjung dan berkata, Nona, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengantarkan makanan untuk saya? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Nanako berkata dengan hormat, Tanaka-san, kamu menyelamatkan hidup ayahku. Aku sangat berterima kasih. Makanan ini bukan apa-apa. Itu hanya hadiah kecil dariku. Hiroshi berkata dengan tulus. Nona, dengan kata-kata Anda, saya rela mati 10.000 kali. Nanako berkata, Tanaka-san, jika kamu memiliki kebutuhan, beritahu bibiku. Dia berusaha menyelesaikannya untuk KM. Kamu harus bersemangat, pulih dengan baik, dan meninggalkan rumah sesegera mungkin. Tanaka Hiroshi mengangguk lagi dan berkata dengan penuh terima kasih. Saya tahu Nona. Terima kasih atas perhatian Anda. Lalu dia bertanya dengan ragu. Saya pergi ke bangsal ketua dengan kursi roda tadi pagi. Saya mendengar ketua mengatakan bahwa Tuan Wade yang menyembuhkan luka Anda. Nanako mengangguk dan berkata, Charlie-kun bukan hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga menyelamatkan hidup. Hiroshi memandang Charlie dan berterima kasih. Tuan Wade, ini benar-benar, terima kasih banyak. Karena Charlie berpapasan dengan Sheldon dan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam, dia agak kesal. Melihat Tanaka berbicara pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan nada acuh tak acuh, sama-sama. Hiroshi bertanya dengan heran, apakah ada yang tidak menyenangkan dengan Tuan Wade? Nanako tersenyum genit dan berkata, dia baru saja melewatkan 10 miliar dolar dan meraju. Bab 1837. Untuk kata-kata Nanako, Charlie hanya tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Setelah Nanako dan Tanaka Hiroshi tiba sebentar, dia berkata kepadanya dengan nada meminta maaf. Tanaka-san, Charlie akan kembali ke Aorus Hill malam ini. Aku harus menemaninya untuk membeli sesuatu. Jadi aku akan pergi dulu. Dan aku akan datang untuk melihatmu malam ini. Hiroshi langsung menjawab, Nona, silakan pergi dengan Tuan Wade. Jangan khawatirkan saya. Jangan datang menemui saya secara khusus. Itu terlalu merepotkanmu. Nanako tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kenapa kamu begitu sopan? Hiroshi mengangguk dengan penuh terima kasih, menatap Charlie lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wade, Anda kembali ke China malam ini. Saya tidak akan bisa mengantar Anda pergi. Semoga perjalanan Anda aman. Charlie sedikit tersenyum. Terima kasih Tanaka. Kita akan bertemu lagi. Oke, Tuan Wade. Sampai ketemu saat ada kesempatan. Setelah meninggalkan bangsal Hiroshi, Nanako menemani Charlie ke Ginza, Tokyo. Sudah beberapa hari sejak datang ke Jepang. Ini adalah pertama kalinya Charlie pergi berbelanja. Terakhir kali pergi ke East Cliff, dia membeli satu set Hermes untuk istrinya Claire. Jadi kali ini Charlie melewatkan barang-barang mewah seperti tas. Charlie berjalan-jalan di sekitar area perhiasan dan jatuh cinta dengan cincin berlian berbentuk hati dari Tiffany's. Berlian utama dari cincin ini memiliki berat bersih 3 karat, memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan tidak terlalu besar, namun sangat indah. Potongannya berbentuk hati juga sangat indah, yang membuatnya menyenangkan saat dilirik. Mengingat dari saat menikah sampai sekarang, dia tidak memberikan Claire cincin kawin yang sebenarnya. Jadi Charlie berencana membeli cincin berlian ini untuknya.
Dia berkonsultasi dengan petugas dan mengetahui bahwa harga cincin ini sekitar 800.000 yuan, yang tidak mahal. Jadi, Charlie ingin membeli cincin ini. Nanako di samping tidak bisa menyembunyikan rasa irinya dan bertanya, Charlie-kun membeli cincin ini untuk istrimu, kan? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, dia telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku belum memberikan cincin. Nanako menghela nafas dan berkata, Charlie-kun sangat baik pada istrinya. Charlie sedikit tersenyum, dan ingin mengatakan beberapa kata kesopanan. Ketika penjual Tiffany berkata dengan sangat sopan, Tuan, berapa ukuran cincin yang dikenakan istri Anda di jari manisnya? Pertanyaan ini tiba-tiba menghentikan Charlie. Berapa besar cincinnya? Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Penjual menjelaskan, jika Anda tidak tahu, akan lebih merepotkan untuk membeli yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi saya menyarankan Anda menelepon istri Anda dan meminta istri Anda untuk menentukan ukuran cincin itu. Selanjutnya kami akan langsung membantu Anda di sini. Anda menyesuaikan diri dengan keadaan yang paling cocok. Charlie sedikit ragu. Dia ingin memberi Claire kejutan. Jika dia menelepon dan bertanya padanya sekarang, bukankah akan ada kejutan lagi? Memikirkannya saja. Nanako berbisik. Itu, Charlie-kun. Lihat. Seberapa besar ukurannya dibandingkan dengan istrimu. Mengatakan itu, Nanako membuka tangannya dan meletakkan jarinya di depan Charlie. Charlie dengan melihatnya hati-hati, dan berkata dengan terkejut, Nanako, rasanya tanganmu mirip dengan jari istriku. Kenapa kamu tidak mencobanya? Nanako mengangguk tanpa ragu. Pada saat ini, penjual menyerahkan cincin itu kepada Charlie dan berkata, Tuan, tolong izinkan wanita ini mencobanya untuk Anda. Charlie tidak terlalu banyak berpikir, mengambil cincin itu dengan satu tangan, dengan lembut menggenggam pergelangan tangan kanan Nanako dengan tangan lainnya, dan dengan hati-hati meletakkan cincin itu di jari manisnya. Pada saat ini, Nanako merasa seperti mimpi. Meskipun dia tahu betul bahwa dia hanya mencoba cincin untuk istri Charlie. Tetapi ketika dia berpikir bahwa itu adalah Charlie yang mengenakan cincin berlian di jari manisnya, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkannya. Dia berkata pada dirinya sendiri di kepalanya, jika ini adalah mimpi, saya berharap saya bisa tidur di sini selamanya dan tidak pernah bangun. Bab 1838. Saat cincin itu melewati buku jari manisnya dan diletakkan di tangan, mata Nanako sudah penuh dengan air mata. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak ingin Charlie melihat penampilannya saat ini. Dia sangat menyukai Charlie, tetapi dia tidak ingin membawa terlalu banyak beban psikologis pada Charlie. Karena dia tahu bahwa alasan Charlie datang ke Jepang kali ini untuk mengunjunginya di Kyoto bukan karena dia menyukainya, tetapi karena dia bersimpati padanya dan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia bisa memahami suasana hati Charlie. Itu semacam empati dari wijen praktisi seni bela diri. Apa itu empati? Ini adalah perasaan saling memahami satu sama lain, mampu berempati satu sama lain, dan membandingkan hati seseorang dengan hati seseorang. Seperti pembalap saat melihat pembalap lain dalam kecelakaan mobil, terluka parah atau bahkan meninggal di lintasan. Empatinya terhadap orang yang terluka harus lebih kuat daripada orang biasa. Demikian pula, jika seorang prajurit melihat rekannya, atau sesama prajurit, terluka atau cacat dalam pertempuran, empati semacam ini pasti akan muncul di hatinya. Charlie pasti melakukan hal yang sama pada dirinya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mendengarkan nasihatnya, terluka parah dalam permainan, dan bahkan dibawa oleh ambulans langsung dari arena, dia pasti lebih bersimpati pada dirinya sendiri. Selain itu, dia memiliki cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga ketika dia datang ke Jepang kali ini, dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke Kyoto untuk melihat dirinya, menyelamatkan dirinya, dan menyembuhkan luka-lukanya. Oleh karena itu, Nanako tahu betul bahwa meskipun Charlie sangat baik padanya, kebaikan-kebaikan itu pasti simpati yang lahir dari empati. Untuk seorang gadis yang mabuk pada seorang pria, hal terakhir yang sebenarnya dia inginkan adalah simpati dari pria tersebut. Faktanya, kecuali cinta, emosi lain apapun bukanlah yang dia inginkan. Pada saat ini,
Charlie tidak bisa melihat ekspresi Nanako. Perhatiannya tertuju pada jari-jarinya. Melihat cincin yang dikenakan Nanako sedikit lebih besar, dia dengan lembut melepaskannya lagi. Penjual itu berkata, "Maaf, tolong buat sedikit lebih kecil." "Baik Pak." Penjual itu mengambil cincin itu dan mulai mengatur ulang cincin itu. Pada saat ini, Nanako merasakan rasa kehilangan yang kuat di hatinya. Meskipun dia tahu, cincin itu hanya akan tinggal di tikungan untuk sementara waktu dan kemudian pergi. Tetapi ketika cincin itu benar-benar dilepas oleh Charlie, hatinya sakit seperti terkena pisau. Namun, dia tidak berani dilihat oleh Charlie. Saat Charlie sedang melihat penjual menyesuaikan cincin, dia buru-buru berkata, "Charlie-kun, aku pergi sebentar ke kamar mandi." Sebelum Charlie menjawab, Nanako sudah melarikan diri. Alasan dia harus melarikan diri adalah karena air mata memenuhi matanya, dan telah mencapai titik dia tidak dapat menahannya. Dia tidak ingin Charlie melihat air matanya seperti itu, karena dia tidak ingin mempengaruhi konsentrasi Charlie. Dia tidak pernah berpikir untuk mempengaruhi kehidupan Charlie, mempengaruhi pernikahan Charlie. Bagaimanapun, Charlie telah memberikan terlalu banyak kebaikan. Saat dia berbalik untuk pergi, dia bermeditasi di dalam hatinya. Malam ini, Charlie-kun akan meninggalkan Jepang, kembali ke pelukan keluarganya, dan kembali ke sisi istrinya. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Beberapa jam ke depan akan menjadi beberapa jam terakhir aku akan bersama Charlie-kun. Saya harus mengendalikan emosi dan tidak menambah beban psikologisnya. Bab 1839. Ketika Nanako kembali dari kamar mandi, tidak ada jejak air mata yang mengalir di wajahnya, tetapi matanya sedikit merah. Dia sengaja menyiram wajahnya dengan air dingin, sehingga tampak jauh lebih alami. Kembali ke toko, Nanako berinisiatif untuk bertanya kepada Charlie sambil tersenyum. "Charlie-kun, apakah cincinnya sudah disesuaikan? Apakah kamu ingin aku mencobanya lagi?" Charlie tersenyum dan mengangguk. "Maaf merepotkanmu." Nanako tersenyum lembut. "Charlie-kun tidak harus begitu sopan." Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, coba lagi." Tanpa banyak berpikir, Charlie mengambil cincin yang telah disesuaikan dan meletakkannya di jari manis tangan seperti apa lagi. Kali ini, ukuran cincin menjadi sangat cocok, dan tidak ketat atau longgar di tangan, dan terlihat alami. Nanako tidak mau mengubah arah tangan kanannya. Di bawah cahaya, dia dengan hati-hati mengamati cincin berlian murah ini. Meskipun cincin ini tidak seindah cincin di tangan para selebriti dan wanita cantik, yang ratusan juta di setiap kesempatan, dia memiliki pesona uniknya sendiri. Sederhana, atmosfer indah dan mengharukan. Charlie melihat cincin di Nanako, dan semakin menyukainya. Dia tahu bahwa istrinya tidak mengejar perhiasan mewah itu, dan cincin ini cocok dengan temperamennya yang tenang. Berpikir untuk diam seperti air, mau tak mau dia mengalihkan perhatiannya dari cincin ke wajah Nanako. Berbicara dari lubuk hati, Claire mungkin dapat mencapai 80 poin atau bahkan 90 poin jika dikatakan masih seperti udara yang tenang. Tetapi Nanako benar-benar 100 poin. Jadi dengan kata lain, sepertinya cincin ini lebih sesuai dengan temperamen Nanako. Namun, Charlie tidak terlalu memikirkan masalah ini. Nanako mengenakan cincin ini dan mengamatinya dengan gembira dan sedih untuk waktu yang lama. Lalu dengan enggan melepaskannya dan menyerahkannya kepada Charlie. Dia berkata, "Charlie-kun, jika cocok, biarkan penjual membungkusnya untukmu." Ya, Charlie melihat bahwa cincin itu memang cocok. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada penjual, "Halo, tolong bungkus cincin ini." "Baiklah Pak." Penjualnya juga sangat senang. Meskipun Tiffany merupakan merek terkenal, harga sebagian besar cincin berlian sebenarnya berkisar antara $10.000 hingga $20.000. Hanya sedikit orang yang akan membeli cincin di atas $20.000. Dan terkadang mereka mungkin tidak dapat menjual satu kata pun dalam waktu seminggu. Cincin seperti yang dipilih Charlie, yang setara dengan lebih dari $100.000 AS, biasanya hanya terjual terbatas dalam setahun. Oleh karena itu, dia menganggap Charlie sebagai pelanggan VIP yang terhormat. Jadi dia membantu membungkus cincin itu dengan sangat hati-hati.
dan berkata kepada Charlie, "Tuan, jika Anda tidak memiliki kebutuhan lain, silakan ikuti saya ke kasir." Charlie berkata, "Jangan terburu-buru. Aku masih ingin melihat gelang itu." Sebuah cincin adalah tanda cinta antara sepasang kekasih. Jadi dia membeli cincin ini untuk istrinya. Tentu saja dia tidak bisa membeli barang yang sama untuk ibu mertuanya. Charlie berencana untuk memberikan gelang pada Elaine, dan harganya tidak perlu terlalu mahal. Akan lebih bagus jika setara dengan RMB 200.000 atau 300.000. 2 atau 300.000 gelang. Bagi Elaine, sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur. Ketika penjual mendengar bahwa Charlie ingin membeli gelang, dia segera berkata, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan meminta penanggung jawab area gelang untuk menunjukkan kepada Anda dan merekomendasikan beberapa model untuk Anda." Di toko mereka, setiap penjual memiliki konter khusus sendiri. Penjual ini bertanggung jawab atas cincin berlian. Ada penjual lain yang bertanggung jawab pada penjualan gelang, yang akan memberi Charlie layanan panduan belanja. Bab 1840. Charlie langsung setuju. Dan segera, penjual itu memanggil gadis lain dan berkata kepadanya, "Sayu, VIP ini ingin melihat gelang itu. Tolong bantu rekomendasinya." Gadis itu tahu bahwa Charlie adalah seorang kaya lokal, dan segera berkata dengan senyum lebar, "Tuan, tolong ikut saya." Nanako buru-buru bertanya kepadanya, "Charlie-kun, apakah saya juga perlu mencoba gelang itu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Gelang itu akan dibelikan untuk ibu mertuaku. Dia agak gemuk, jadi aku tidak perlu merepotkanmu." Nanako tersenyum dan berkata, "Kalau begitu Charlie-kun akan melihat sendiri dulu. Aku ingin melihat cincinnya." "Oke." Charlie mengangguk. "Tentu saja bisa. Kamu lihat dulu. Aku akan pergi melihat gelang itu." Nanako manis tersenyum. "Oke." Ketika Charlie pergi ke area gelang, Nanako bertanya kepada gadis yang menjual cincin dengan suara rendah, "Izin, apakah cincin yang saya coba tunjukkan masih ada stoknya?" Penjual itu mengangguk ringan dan berkata, "Ya, kami telah membeli 3 cincin ini di toko kami, dan menjual 2. Sekarang tinggal 1. Apakah Anda menginginkannya sekarang?" Nanako sangat gembira dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak memiliki kenyamanan untuk membayar sekarang. Bisakah Anda menyimpannya untuk saya? Saya akan meminta seseorang datang untuk membayar tagihan saya nanti. Tolong bantu saya. Sesuaikan cincinnya dengan ukuran yang tadi ya." Penjual itu berkata dengan sopan, "Nona, tidak masalah. Tolong beritahu saya nama Anda. Ketika orang yang Anda atur datang, beritahu saya nama Anda." Nanako tersenyum bahagia dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Ito. Orang yang datang akan memberitahu Anda bahwa dia membelinya untuk Nona Ito." Penjual itu sedikit mengangguk. "Oke, Nona Ito." Nanako berkedip dan berkata dengan suara rendah, "Jangan beritahu pria yang datang bersamaku tadi. Rahasiakan untukku." Meskipun penjualnya sedikit bingung, dia mengangguk dengan sangat profesional dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun." Bagus. Pada saat ini, Charlie berada di samping konter gelang, menyaksikan beberapa gelang dengan cepat. Ada banyak model gelang di toko ini, sebagian besar relatif sederhana. Ada gelang berlian penuh emas mawar yang terlihat lebih cantik dan mewah. Charlie mengenal Elaine dengan sangat baik. Yang paling disukai ibu mertuanya adalah melihat sekilas paratiran setempat, emas, penuh berlian, dan benda-benda berkilau pada tampilan pertama pasti dapat memuaskan seleranya. Dan jangan melihat berliannya, karena berliannya relatif kecil, harganya sebenarnya tidak tinggi. Gelang yang dipilih Charlie untuk ibu mertuanya sebenarnya sekitar 250.000 RMB. Meskipun tidak murah, itu hanya gerimis bagi Charlie. Setelah Charlie memilih, dia meminta penjual untuk mengemas gelang itu bersama-sama dan membayarnya bersama dengan cincin itu. Pada saat ini, Nanako sudah membuat pengaturan untuk cincin itu dengan penjual sebelumnya. Lalu dia mengirim pesan untuk meminta asistennya membantu membayarnya. Setelah pengaturan dibuat, dia mendatangi Charlie dengan puas dan bertanya sambil tersenyum, "Charlie-kun, apakah sudah memilih?" Charlie mengangguk. Uangnya telah gagal. "Hei, Nanako, kenapa kamu begitu bahagia?"
Charlie juga bisa melihat bahwa kondisi Nanako tampak jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia tampak lebih bahagia. Nanako menjulurkan lidahnya dengan main-main, berkedip dan berkata, "Ini rahasia. Aku tidak bisa memberitahu. Kamu pasti akan memulaiku." Charlie tersenyum kecil. "Bagaimana mungkin?" Nanako berkata dengan malu-malu. "Aku tidak bisa mengaturnya." "Sangat tepat." Charlie mengangkat bahu tanpa daya. "Karena kamu tidak ingin mengutarakan, maka aku tidak akan bertanya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.